Saya muslim boleh. Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami hari ini akan membahas menanti kinerja DPR baru. Saya ke Pak Deddy terlebih dahulu. Apakah Pak Deddy setuju dengan statement yang mengatakan masa kerja DPR 2014-2019 itu adalah yang terburuk? Karena dalam 5 tahun mereka ganti ketua DPR sebanyak 3 kali, tingkat kehadiran di rapat-rapat dan sidang paripurna sangat rendah, dan ditambah lagi ada 23 anggota DPR yang terseret KPK. Apakah Pak Deddy setuju? Ya, bukan soal setuju atau tidak setuju nih, Vanda. Saya anggota DPR tahun 2009-2014. Ya. Kalau kamu tadi sampaikan data-data tersebut, memang saya nggak ngalamin semacam itu ya. Baik itu keterkaitan dengan pidana, kemudian kalau tingkat kehadiran relatif mungkin zaman saya juga tidak seluruhnya bagus, gitu ya. Nah, saya hanya ingin tidak bicara dari soal setuju atau tidak. Dari awal dulu saya bicara ya. Karena saya punya pengalaman, Pak Said. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan selamat ya kepada para anggota DPR Wakil Rakyat yang mewakili 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Ini penting dicatat. Dan itu tidak sampai 1.000 orang loh jadi wakil kita. Artinya yang masuk ke sana itu orang-orang hebat. Apapun caranya. Mau cara legal atau cara ilegal, akhirnya menjadi orang hebat mereka. Dipanggil yang terhormat di sana. Punya kekuasaan begitu luasnya. Nah, jadi amanah yang diberikan ini, ya, saya mungkin boleh juga dibilang katanya amanah Allah, amanah rakyat. Yang jelas ini amanah KPU nih. KPU yang menyatakan bahwa ini orang lolos gitu kan. Nah, ini betul-betul dijaga dengan baik. Jangan sampai apa yang Vanda tadi sampaikan ini terjadi lagi. Saya tidak dalam posisi menilai bahwa 2014-2019 ini terburuk, karena saya 2009-2014. Berarti kan saya lebih baik gitu kan ya, kesannya kan, kan nggak bagus ya, itu subjektif banget. Tapi jelas, zaman saya tidak ngalamin semacam itu. Tingkat kehadiran saya sulit, karena tingkat kehadiran saya tinggi. Anggota DPR itu akan menguasai masalah dan persoalan yang dihadapinya setiap hari di komisi apabila tingkat kehadirannya cukup baik. Pertama, tingkat kehadiran. Gitu. Nah, kalau kita ingin memperbaiki DPR ke depan, pasti harapan kita sama dengan harapan-harapan orang yang milih orang-orang yang juga tidak bagus juga gitu. Mereka juga milih orang-orang yang ngantri anggota DPR, tapi ternyata mereka tidak baik, tidak amanah gitu. Mereka juga milih, tapi nyatanya seperti itu. Nah, jadi pertama, kalau DPR ini mau bagus, mutlak menurut saya, partai politiknya benerin. Saya orang partai politik. Sistemnya, Mbak. Sekarang coba, antara internal saja mereka bertarung. Kalau tidak pemilihan langsung tidak dianggap demokratis. Kalau proporsional tertutup dianggap tidak demokratis. Sekarang terbuka. Begitu menjadi liberal, begitu menjadi kapitalisme, masuk di sana. Kalau proporsional tertutup, artinya yang menentukan partai, maka mereka bertarung di partai internal. Sehingga apa? Meritokrasi akan terjadi. Partai yang menentukan, mereka berjibaku bagaimana bersaing di internal dulu. Terasah, sehingga partai sebagai fungsinya melahirkan kader, melahirkan pemimpin akan tercapai. Sekarang tidak, orang bawa duit ke partai dipilih, diloloskan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota DPR. Nah, jadi yang kedua, ingat buat teman-teman yang terpilih ini, jadi anggota DPR itu bukan lapangan pekerjaan loh. Harusnya tidak menjadi job seekers yang ada di sana. Kenapa? DPR dan politik itu lapangan pengabdian, lapangan perjuangan. Gitu loh. Lapangan perjuangan artinya apa? Dibutuhkan passion ya, Pak Said. Nggak ada passion nggak bisa. Sekarang kan kebanyakan anak muda umur 22, 23 jadi anggota DPR karena bapaknya ingin menurunkan warisan itu. Bupati punya anak masih 22 masih sekolah jadi anggota DPR karena dia ingin menggantikan bapaknya dan ibunya. Hampir rata-rata orang bagus di dapil itu kalah oleh anak pejabat. Punya uang, punya kekuasaan, punya jaringan birokrasi, dan dia menang. Di dapil saya, sekolah di London, nggak kena panas, nggak kena hujan. Kita bergaul sama petani, sama nelayan, nggak menang. Dia yang adem di sana menang, karena yang kerja camat, lurah, dan sebagainya. Ini suasana sangat berbahaya buat bangsa, menurut saya sih. Gitu. Apa? Kalau ingin tercapai masyarakat adil dan makmur, pertama perbaiki partai politiknya. Sistem pemilihan politiknya juga. Lalu ada passion dalam dirinya. Kalau anak tiba-tiba nggak pernah aktif di kampus, di organisasi, tidak pernah ada pemberontakan intelektual, tidak pernah terusik dan tidak pernah risih atau tidak pernah resah karena ada keganjilan, ada ketidakadilan, jangan harap jadi anggota DPR yang baik. Berani protes, berani. Akhirnya apa? Datang, tanda tangan, dapat uang, pelesiran dan sebagainya. Ini fakta, saya menyaksikan. Saya pernah jadi anggota DPR, jadi saya bisa tahu bagaimana.
Sementara kita yang ingin betul-betul memperbaiki dapil kita, masyarakat kita, kenapa? Tidak terpilih, karena kita tidak punya uang untuk menyuap mereka rakyatnya. Rakyatnya sekarang mengeluh, Pak, kita punya wakil rakyat. Udah jangan ngomong lah, toh kalian yang milih juga. Mereka tidak memilih kita karena kita tidak memberikan apa-apa. Jadi Pak Said, saya punya kesimpulan, kok masyarakat walaupun tidak seluruhnya, terima kasih kepada rakyat Pandeglang dan Lebak yang sudah memilih saya sampai 40.000 walaupun tidak menang. Artinya mereka rasional memilih orang, ingin mengantarkan saya jadi wakilnya. Tapi yang tidak memilih, menurut saya ini bukan berarti saya marah atau tidak sama sekali. Cuma maksud saya gini, bahwa bagaimana mungkin orang masyarakat, kesimpulan kita nggak butuh orang cerdas tuh, nggak butuh orang bersih tuh, nggak butuh orang berani tuh, butuh orang yang memberikan uang 50.000 dan mereka terpilih dan diantarkan ke gedung DPR. Dan setelah itu rakyatnya kecewa. Nah, kenapa? Tidak amanah, di penjara, atau kalaupun tidak di penjara, tidak melakukan apa-apa untuk dapilnya. Sumpahnya itu kita akan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konstituen kita di daerah pemilihan. Itu dalam sumpah ada loh. Gitu loh. Tapi faktanya, nah jadi saya kayak orang marah karena tidak terpilih kan, omongan kayak gini kan? Enggak juga sih. Ini objektif. Ini yang saya ingin sampaikan adalah itu gitu. Jadi perbaiki partai politik, sistem pemilihannya. Kemudian kalau meritokrasi di dalam partai itu terjadi, maka orang kalau perlu jadi anggota DPR, anggota partai, psikotes dulu. Layak nggak dia memang bakatnya menjadi pejuang, bakatnya menjadi politisi? Kan lebih pada legasi orang tuanya, anak saya anggota DPR, saya anggota DPR, ih kagum ya masyarakatnya, ih masih muda sudah jadi anggota parlemen, kagum gitu, bangga gitu. Tapi apa yang dilakukan? Bukan kita tidak percaya anak muda, oh senang banget, harus anak muda yang ngisi. Sebab kalau orang tua 60-70 itu kan fisiknya juga sudah lemah. Harus anak muda, tapi anak muda yang seperti apa? Semua warga negara memiliki hak untuk jadi anggota DPR. Akan tetapi pertama, kapasitas perhatikan, kompetensi perhatikan, passionnya perhatikan, integritas, moralitas, penting itu. Oke. Gitu loh. Baik Pak Dedi, Pak Said, saya mau tahu tanggapan Anda mengenai masa kerja periode 2019 yang saya katakan tadi, apakah masa kerja itu terburuk? Ya, saya nggak punya data yang pasti untuk bisa sampai pada kesimpulan itu gitu. Tapi yang jelas apa yang dihasilkan ya kinerja oleh DPR periode kemarin ini setidaknya bisa kita baca ketika hari-hari terakhir mereka menjabat gitu kan. Yang tiba-tiba seperti kayak beli kacang rebus itu mau diobral murah, undang-undang dibikin secara kilat begitu ya. Yang materi muatannya banyak dipersoalkan masyarakat gitu kan, sampai akhirnya kita tahu hari ini banyak aksi besar-besaran dan itu tidak bisa lepas dari dampak dari kebijakan DPR begitu sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang mau serba cepat, serba kilat begitu kan. Aksi-aksi mahasiswa, aksi-aksi massa yang sekarang banyak itu kan sebetulnya triggernya dari situ tuh, dari undang-undang ya, dari RUU yang ditolak, kemudian sebagiannya kadung menjadi undang-undang gitu ya. Tapi ada juga yang diminta untuk segera disahkan, tapi yang penting malah nggak disahkan gitu. Nah ini sebenarnya sudah menunjukkan di ujung mereka tidak meninggalkan kesan baik, gitu. Ya tentu di masa periode awal sampai pertengahan mungkin ada yang baik, tapi yang muncul banyak di masyarakat, terutama pada hari-hari terakhir ini yang kita catat, memang mereka sangat mengecewakan ya bagi masyarakat yang menganggap bahwa keberpihakan mereka terhadap rakyat di hari-hari terakhirnya itu mereka tunjukkan dengan kasat mata ya di hadapan publik bahwa ya kita pernah salah memilih mereka dulu, kira-kira gitu. Nah mungkin kalau dibandingkan sama yang sebelumnya ya agak mending juga gitu. Mungkin di era-era Bang Miing kan, Bang Miing ini 2009-2014 ya yang sebelumnya itu ya mungkin agak lebih mending lah karena nggak pernah ada aksi yang sebesar sekarang yang diawali oleh DPR. Kalau itu ukurannya gitu ya, kalau itu ukurannya. Nah jadi ada beberapa undang-undang yang sebetulnya sudah tahu dari awal dukungan publiknya itu rendah gitu, tapi karena mereka merasa bahwa saya dipilih oleh rakyat, saya punya kekuasaan untuk itu gitu ya,
dan sepanjang eksekutif setuju, undang-undang bisa mereka bentuk. Yang paling besar sekali pengaruhnya itu kan undang-undang KPK. Aksi banyak duduk di DPR, aksi mahasiswa ya, termasuk yang berikutnya menyusul STM, kelompok ini, kelompok itu. Duduknya ke DPR, gitu. Tapi DPR-nya itu relatif nggak berbuat apa-apa. Yang akhirnya belakangan masyarakat ini, pengunjuk rasa ini mengalihkan tuntutannya kepada presiden, gitu, agar presiden yang mengambil inisiatif untuk membatalkan. Sayangnya, seolah memang ada beberapa undang-undang yang ditunda, itu dianggap batal. Tidak, ditunda dengan dibatalkan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Baik Pak Said, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.